Syekh Muhammad Tahir bin Syekh Abdul Ghani bin Khaitami bin Pakeh Abdul Wahab yang diperkirakan datang ke Aceh pada abad ke-18 dari Turki. Beliau ini juga dikenal sebagai sepupu dari Tengku Syekh Ditiro Muhammad Saman. Di Aceh, beliau dikenal dengan nama Muhammad Tahir Tiro atau Tengku Cik Catpling Tiro. Syekh Muhammad Tahir Tiro merupakan salah satu ulama pejuang Aceh yang syahid dalam perperangan melawan Belanda pada awal abad ke-20. Perjuangan beliau berakhir di tangan Belanda tepatnya pada tahun 1905 di daerah Ulekleung, Gunung Halimun. Perlu dicatat bahwa saat penjajah Belanda masuk ke Aceh, pada saat itu banyak ulama Aceh berjuang untuk tidak sedikit juga di antara mereka yang mengasing diri keluar Aceh, di antaranya ke negeri Kedah. Salah satu tempat penting mereka berkumpul adalah negeri Tian di Kedah. Disinilah mereka melanjutkan tradisi pendidikan Dayak selama Perang Aceh berlangsung. Tengku Di Catpling adalah salah satu ulama Aceh yang memimpin perang melawan Belanda. Ketika beliau syahid, mayatnya diambil oleh Belanda untuk diidentifikasi. Mereka heran mayat ulama karismatik itu tidak membusuk. Bagi Belanda, Tengku Di Catpling merupakan salah satu tokoh kunci perang Aceh. Ia terus dicari, tapi selalu bisa lolos dalam setiap pertempuran. Hingga Belanda kemudian meyakini bahwa ada kekuatan lain yang melindunginya, yang membuat ulama itu tidak pernah bisa ditangkap. Dalam buku The Dutch Colonial Wars in Aceh dijelaskan, mata-mata Belanda menyampaikan informasi bahwa Tengku Di Catpling memiliki ilmu sakti dan sebuah ajimat rantai bui. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Zenggraf dalam bukunya Aceh. Zenggraf meyakini ada banyak ulama Aceh, pemimpin perlawanan di Aceh yang memiliki ajimat tersebut. Tetapi ia hanya menyebut 3 nama saja, yakni Tengku Ibrahim Dinyong, Tengku Cik Samalanga, dan Tengku Di Catpling. Malah ajimat yang dimiliki oleh Tengku Di Catpling merupakan warisan dari Tengku Syekh Ditiro. Karena heran dengan hal-hal mistik yang menyertai para ulama Aceh itu, perwira Belanda juga mencari hal yang sama di Aceh. Kisah Tengku Di Catpling yang selalu lolos dalam pertempuran diyakini karena pengaruh ajimatnya. Adalah Kapten Smith, perwira Belanda yang kemudian memperoleh salah satu ajimat rantai bui tersebut. Namun Zenggraf tidak yakin Smith memilikinya. Itu hanya desas-desus yang sengaja diciptakan seolah-olah Smith juga kebal dan memiliki mistik jimat tersebut. Tentang Tengku Di Catpling, Zenggraf menjelaskan, komandan-komandan patroli Belanda yang paling ulung sekalipun tidak punya harapan menghadapinya. Tengku Di Catpling merupakan yang paling utama di antara mereka. Tidak ada seorang Aceh pun yang berani memberitahu di mana ulama yang sangat keramat itu berada. Pada bulan Juni 1904, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Stop berhasil menemukan jejak pasukan Tengku Catpling. Ia terus mengikuti jejak itu di 2 aliran sungai Glebe hingga kemudian berhasil menemukannya. Perang jarak dekat pun pecah, tapi Tengku Di Catpling kembali bisa lolos.
Setelah menemukan pasukan itu, pasukan Belanda terus melakukan pengejaran sampai suatu ketika pasukan Belanda yang dipimpin Letnan Terwolf kembali menemukan dan menjergapnya. Tengku Chatbling pun syahid. Namun Belanda ragu kalau itu mayat Tengku Chatbling. Jasadnya kemudian diangkut dari tengah belantara ke bivak Belanda di desa. Anehnya, jasad itu tidak membusuk. Belanda heran dengan peristiwa ganjil seperti itu. Panglima Polem pun dipanggil oleh Belanda untuk memastikan jenazah tersebut. Melihat jenazah itu, Panglima Polem memberi hormat dan sujud bersama orang-orang Aceh yang terdiam karena rasa hormatnya. Pada suatu kesempatan, Zengraf kemudian bertanya pada Panglima Polem mengapa itu bisa terjadi. Namun Panglima Polem hanya bisa menjawab, hal itu merupakan rahasia Allah. Panglima Polem kemudian membuka ajimat dari jenazah Tengku Chatbling lalu menyerahkan kepada perwira Belanda bernama Van Dalen. Tetapi ia menolaknya karena ia tidak suka kepada hal-hal yang mistik. Ajimat itu kemudian diberikan kepada perwira Belanda lainnya, Velman, yang dikenal oleh orang Aceh sebagai Tuan Pedoman. Karena kedekatannya dengan masyarakat Aceh hingga ia bisa berbahasa Aceh. Velman tidak memakai jimat itu. Ia lebih percaya pada sebilah besi tajam dan sepucuk pistol revolver. Begitu dijelaskan oleh Zengraf. Ajimat Rantebui itu kemudian diserahkan kepada Colonial Museum Amsterdam, Belanda. Sampai sekarang jimat itu masih disimpan dalam Etnografia Aceh di negeri Belanda. Selamat jalan pahlawanku. Kau selalu dikenang sebagai pejuang bangsa yang syahid dalam mempertahankan marwah tanah air Aceh merdeka.